Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan wafat Santo Yohanes Pembaptis. Santo Yohanes Pembaptis adalah seorang martir yang wafat dengan kepala dipenggal oleh Herodes. Sejak dalam kandungan, Yohanes Pembaptis sudah mempunyai kontak batin dengan Yesus. Dalam rahim ibunya, Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan saat Maria ibu Yesus mengunjungi rumah mereka dan memberi salam. Yohanes Pembaptis adalah orang yang ditugaskan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pribadi yang sangat rendah hati. Orang telah menyebut dia sebagai nabi. Tapi dengan kerendahan hatinya, Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan tentang Yesus bahwa membuka tali kasut Yesus pun ia tidak layak. Ini adalah gambaran betapa mulianya Yesus di mata Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis adalah teladan dalam menegakkan kebenaran. Ia tidak takut berkata benar, walau harus menghadapi seorang penguasa yang sangat otoriter. Saat Herodes mengambil istri saudaranya Filipus, Yohanes menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Perkataan Yohanes ini menimbulkan dendam dalam hati Herodias, istri Filipus yang diambil oleh Herodes. Herodes juga marah karena Yohanes berani menegur tindakannya sebagai seorang penguasa. Yohanes sendiri tentu tahu risiko yang akan ia terima dengan menegur kesalahan Herodes. Tapi karena Yohanes adalah pribadi yang taat pada Allah, ia lebih takut pada Allah daripada kepada Herodes. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, negeri kita juga pernah mengalami kepemimpinan yang otoriter, saat di mana rakyat tidak berani mengatakan suatu kebenaran yang berseberangan dengan penguasa. Bahkan Rocky Gerung yang saat ini tampilan gaya manusia paling vokal, saat itu dia tidak berani berbuat apa-apa, hanya diam dalam zona nyamannya. Tapi syukurlah, ada pemuda-pemuda dengan jiwa nasionalis yang gerah pada saat itu, seperti Adian Napitupulu, Budiman Sujatmiko, dan pemuda-pemuda rekan mereka yang lain. Dengan risiko tinggi, mereka berani mendobrak tembok otoriter penguasa di negeri kita saat itu. Dengan aksi mereka yang dikenal dengan reformasi, yang meletus pada tahun 1998. Aksi keberanian mengungkap suatu kebenaran dengan risiko pada diri sendiri adalah suatu sikap yang mencontoh teladan Santo Yohanes Pembaptis. Tanpa berani mengungkap suatu kebenaran dan bertahan dalam zona nyaman bagi diri sendiri, sesungguhnya adalah pribadi munafik yang sungguh-sungguh tidak dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus,
yang hidup sebagai bagian dari warga negara dan juga bagian dari warga gereja, marilah kita mencontoh Santo Yohanes Pembaptis, bersikap tegas dan lurus, berani berkata benar, walau resiko kita akan dikucilkan. Sebab pemimpin negara bisa saja silap. Kita harus berani bicara untuk meluruskan dan mengatakan kebenaran. Pemimpin gereja juga bisa silap. Sebagai warga gereja, kita harus berani tampil untuk memberikan koreksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari jadikanlah wafat Yohanes Pembaptis sebagai inspirasi bagi kita untuk selalu menegakkan kebenaran Tuhan dengan penuh keberanian. Amin. Tuhan memberkati.